AudioJungle. Assalamualaikum Komandan. Terima kasih atas waktu yang dipasangkan oleh Komandan. Sedikit bincang-bincang di channel YouTube dari production. Ada beberapa yang saya akan sampaikan ke Komandan terkait dengan fungsi jajaran kepolisian khususnya di bawah Polres Pandeglang, di bawah pimpinan Komandan di wilayah Pandeglang. Sejauh ini seperti apa, Pak? Terima kasih. Sejak saya bertugas di Polres Pandeglang mulai 5 November, selama 1 bulan saya mengamati kinerja rutin di Polres maupun di Polsek jajaran, termasuk mengamati lingkungan sekitar. Perlu ada hal-hal yang harus ditingkatkan. Yang pertama, meningkatkan motivasi anggota supaya mereka mau hadir, baik hadir di kantor maupun hadir di lingkungannya, baik yang di Polres maupun di Polsek. Bagaimana saya menumbuhkan motivasi itu? Yang pertama, menumbuhkan kebanggaan sebagai anggota Polri, dimulai dari performa atau penampilan. Yang kedua, kami ciptakan lagu Mars Polres Pandeglang. Itu salah satu menumbuhkan kebanggaan. Yang ketiga, mewajibkan semua kantor rapi dan bersih supaya mereka ada motivasi mau hadir di kantornya masing-masing. Setelah itu baru kami mulai arahkan untuk ke pekerjaan. Contoh, kehadiran tepat waktu dan memanfaatkan waktu kerja selama 8 jam itu menghasilkan output yang berkualitas. Kemudian dari lingkungan, saat itu kami melihat kurang berfungsi dengan baik karena terlihat banyaknya pelanggaran, baik pelanggaran lalu lintas atau pelanggaran pidana. Itu tanpa atau mungkin saat itu tidak pernah ditegur pidana. Ini tentunya polisi harus berfungsi mengubah budaya yang tadinya tidak tertib menjadi tertib, mengajak masyarakat yang tadinya tidak baik menjadi baik, bahkan mungkin bersama-sama menuju ke arah kebaikan dan meninggalkan ke arah tentunya seperti itu. Apa yang kami lakukan, tentunya kami lakukan adalah memaksimalkan kehadiran simbol-simbol Polri di tengah masyarakat. Simbol-simbol Polri itu diantaranya polisinya itu sendiri, kemudian peralatan baik kendaraan, kemudian peralatan kepolisian, sepeda motor itu minimal sering hadir di lingkungan atau di tengah masyarakat. Selain itu juga menjaga kantor itu salah satu simbol kepolisian. Alhamdulillah dalam waktu sekitar 6 bulan terakhir ini kehadiran polisi itu lebih direspon baik dengan masyarakat, baik yang melaksanakan patroli termasuk menjaga 3 jalur wilayah Pandeglang. 3 jalur ini ada jalur dari Sumur sampai Carita, kemudian Labuan sampai Cadasari, dan Ciput keluar Mandalawangi sampai Cikesik. 3 jalur ini ada 8 polsek setiap 1 jalur. Maka saya terapkan operasi simpatik selama 1 jam saja. Contoh mungkin di Sumur dari jam 9 sampai jam 10, nanti dilanjut dari Cimanggu 10 sampai 11 sampai terakhir ke Carita. Sehingga siapapun itu yang lewat jalur itu akan bertemu dengan polisi. Mungkin bagi yang berniat jahat akan merasa terganggu, tapi orang-orang baik akan merasa nyaman. Selain itu juga kami mempunyai program tiada hari tanpa kerabat baru. Dari setiap polisi harus mempunyai teman baru. Ini hal-hal peningkatan kinerja di Polres Pandeglang. Kemudian terkait menjelang pilkada,
kami mulai aktifkan kembali Satgas Nusantara, yang mana Satgas Nusantara ini berfungsi untuk pendingin suhu atau mungkin stabilizer istilahnya, atau cooling system. Dengan cara apa? Seperti tadi saya sampaikan, meningkatkan kegiatan silaturahmi kepada siapapun, melakukan safari ibadah, kemudian baksos, olahraga bersama, termasuk deklarasi damai nantinya, atau mungkin kegiatan keagamaan seperti istiqosah. Ini untuk cooling system. Satu lagi pada ini terkait begitu pada tugas di Polres Tangerang ada musibah yang negara kita itu COVID, dan alhamdulillah berkat kesigatan dari jajaran kepolisian dan pemerintah daerah Kabupaten Tangerang alhamdulillah sedikit keluar dari daerah zona merah. Apa yang bisa teman-teman sampaikan kepada masyarakat di masa new normal ini? Pandeglang dari zona merah menjadi kuning dan menjadi hijau. Ini karena peran serta masyarakat. Tanpa peran serta masyarakat mungkin akan statusnya tetap menarik terus. Saat itu tentunya yang kami lakukan bersama rekan-rekan gugus tugas, yang pertama kecepatan menindaklanjuti setiap informasi yang terpapar COVID. Contoh, mungkin ada informasi yang terpapar COVID di daerah A, saat itu juga kita melakukan penyemprotan disinfektan di area tersebut. Kemudian kita melakukan penanganan dengan melakukan isolasi secara mandiri. Selain itu juga kita mensupport kebutuhan isolasi termasuk keluarganya yang bersentuhan. Maka dengan seiring waktu saat ini kita sudah menuju ke new normal atau kehidupan dengan tatanan yang baru. Tentunya sebelum ditemukan vaksin itu, vaksinnya adalah vaksin disiplin. Disiplin menggunakan masker, disiplin jaga jarak, termasuk disiplin cuci tangan. Itu mungkin vaksin yang paling mujarab sebelum ditemukan vaksinnya. Vaksinnya adalah vaksin disiplin. Ada himbauan terakhir mungkin dari komandan pada masyarakat ini. Himbauannya adalah kekuatan kita untuk membangun negeri, untuk membangun wilayah masing-masing. Itu adalah kerukunan, kekompakan, jiwa soliditas. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Melihat sejarah bahwa negara kita ini sebelum merdeka sudah dipecah belah dengan Belanda, mulai zaman Majapahit yang menguasai hingga Asia. Saat itu dipecah belah oleh Belanda sehingga bisa menguasai. Setelah bersatu, disatukan saat itu oleh Bung Tomo tahun 1908 menyatukan kembali Indonesia. Dan alhamdulillah 17 Agustus 1945 bisa merebut kembali kemerdekaan. Dan tentunya saat ini ada pihak-pihak yang ingin memecah belah. Pesan saya adalah selalu pertahankan NKRI, selalu pertahankan wilayahnya masing-masing dengan kekompakan, kerukunan, dan kekeluargaan serta jiwa gotong royong. Mungkin itu. Terima kasih Komandan atas waktu dan untuk berbincang-bincang dengan Kapolres Tangerang. Baik, sahabat channel dan Production, itulah wawancara singkat dengan Kapolres Tangerang, Sofian Hermanto SK. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dhani Production agar tetap selalu semangat dan konsisten secara terus-menerus. Jangan pernah patah semangat. Salam semangat.